saudara, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kepercayaan buat saya untuk membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari siang hari ini. Saudara, cukup lama ya kita tidak bersua ya, karena adanya pandemi. Dan saya percaya dalam masa pandemi kita mungkin tidak berjumpa, saudara ya. Ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya pribadi punya pengalaman spesial di masa pandemi seperti ini, saudara. Ya, kenapa? Kata orang-orang, kata dokter, kalau ada penyakit bawaan jangan coba-coba ya untuk hidup sembarangan karena terlalu mudah untuk tertular. Ya, jadi memang kami pun berhati-hati. Tapi satu ketika suami saya umpamanya meninggal, jadi harus pulang ke Manado. Saya tahu-tahu saudara dia pulang, banyak kejadian terjadi di gereja. Jemaat saya telepon kalau ada jemaat kami lagi sakit COVID dan 2 hari kemudian meninggal. Lah saya disuruh sama keluarga untuk pergi ke rumah sakit mendoakan jenazah. Ya saya sampai di sana, dokter langsung kasih baju APD dan saya dipersilakan untuk pergi ke kamar mayat. Ya, dalam hati takut terus datang. Waktu saya sampai di kamar mayat, saya kaget karena mayatnya nggak dibungkus apa-apa. Ya, biasanya katanya kan mayatnya harus dibungkus sama plastik ya, tapi kali ini enggak. Dan cuma ditaruh di peti yang terbuat dari dus. Saya pergi lihat itu kaget, saudara ya. Waduh, sampai saya itu sambil mengangkat tangan nyanyi bila kau izinkan sesuatu terjadi. Tapi dalam hati saya bilang, Tuhan, saya datang di kamar mayat ini bukan cari-cari pencobaan loh, ya. Tetapi karena ini tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan untuk menyerahkan jenazah ini ke Tuhan, ya. Di dalam pikiran saya, waduh bahaya ya. Tetapi Tuhan memberikan saya hikmat bahwa kamu makan yang beracun aja, kalau tidak seizin Tuhan tidak akan mati, ya. Ya, jadi ya saya terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan jaga saya. Tahu-tahu dari pihak rumah sakit bilang, oh ibu, dan dari pihak keluarga bilang tolong pimpin acara di Keputih. Ya saya lagi di belakang mobil ambulans mengikuti ya, sampai di sana pimpin acara. Setelah acara selesai, tiba-tiba yang meninggal ini anaknya cuma satu, anak tunggal ya, semester 1 kuliah. Dia datang ke saya nangis ya seperti nggak terima kenyataan. Terus dia datang ke mobil saya dan dia nangis, dia bilang, tante tolong doakan saya. Saudara, dia ada di mobil saya usap air matanya, saya tepuk-tepuk pundaknya. Saudara, saya bilang sabar, yang kuat. Apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Sorenya saudara, saya sampai di rumah baru selesai ini ya, sekitar jam 3 jam 4. Kira-kira jam 6 sore saya dapat kabar yang anak ini telepon begini, tante, ternyata waktu di PCR saya juga COVID. Aduh, haleluya saudara. Buat apa takutnya saya saudara. Saya bilang, Tuhan gimana ini, apa saya tertular? Wah, gemetar saya saudara. Tetapi Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Ya, aku yang menyuruh berarti aku bertanggung jawab. Saudara, saya tunggu sampai 14 hari saudara ya. Oh ternyata setelah saya periksa lagi, ada PCR, ada antigen saudara ya, nggak apa-apa ternyata. Ya ini saya bilang, ini penyakit misterius saudara ya. Dan saya meyakinkan saudara, kalau ternyata belum pada waktunya saudara mati, memang nggak mati saudara, betul? Ya, kira-kira yang kepingin umur panjang di sini cuma angkat tangan. Ya, semua bikin umur panjang kan? Ya, makanya saudara pakai masker karena kepingin umur panjang, menjaga kesehatan. Tadi saudara saya masuk sampai sepatu saya ya, aduh disemprot. Saya bilang hati-hati pak, sepatu saya ada lampunya, nanti mati lampunya. Ya. Tapi hari ini saya mau katakan, kita umur panjang bukan karena kita pintar jaga kesehatan, bukan karena vitamin kita luar biasa, tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya makanya hari ini saudara bersuka cita lagi dengan pengharapanmu.
sabarlah di dalam masa kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Sebenarnya rahasia umur panjang apa sih saudara? Coba nyeletuk. Ayo Pak Cokro, Pak Cokro, Pak Chandra, coba Cahyo. Sampai sudah berubah namanya, sudah 3 kali berubah. Ya, kira-kira rahasia umur panjang apa ya? Apa hadiah? Oh puji Tuhan, betul. Rahasia umur panjang apa lagi? Bersyukur, tepat Pak. Kalau papa saya bilang rahasia umur panjang adalah hati yang gembira adalah uang. Ya, dia bilang memang sih pendeta bilang uang bukan di atas segala-galanya, tapi nggak punya uang lu bisa mati berdiri katanya. Ya benar juga sih. Tetapi saya mau katakan rahasia umur panjang adalah ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan dan tetap memilih hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Rahasia umur panjang berikutnya apa? Ada satu tips yang saya mau bagikan kepada saudara. Jika Tuhan panggil, pura-pura budek. Amin. Gak biar umur panjang. Amin. Makanya yang agak terganggu dia punya telinga, saudara, dia umur panjang karena Tuhan udah panggil-panggil dia nggak dengar. Haleluya. Itu cuma intermezzo. Hari ini temanya tentang kembalikan keadaan. Saya percaya saudara bahwa apapun kenyataan yang kita alami mungkin sukar hari-hari ini, tetapi ada bagian yang memang kita tidak bisa ambil di dalamnya selain Tuhan. Ya, walaupun saudara berusaha sekian rupa di bawah matahari, kalau Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak akan terjadi walaupun saudara sudah berusaha. Ya, tetapi kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu, walaupun Anda kena corona misalkan, pasti akan ada mujizat di sana. Ya, satu ketika saudara, saya sudah berdoa sungguh-sungguh loh. Ada suami istri telepon, Bu kami corona Bu, tolong doakan. Kami sudah keliling rumah sakit, nggak dapat kamar. Kami juga punya asuransi, kami juga punya uang. Aduh Bu, gimana nih Bu? Saya sebagai hamba Tuhan berdoa supaya dia sembuh, dia pulih. Tetapi saudara jam 7 pagi ketika saya berdoa, pas amin dia mati loh saudara. Apa nggak takut loh saudara? Ya, 10 menit kemudian ada orang yang suami istri telepon, Bu kami juga Bu, ini lagi bergumul nih, sudah cari keliling-keliling rumah sakit nggak dapat, saking kelelahan dia mati di mobil. Aduh haleluya loh saudara. Rasanya Tuhan cabut nyawa cepat sekali saudara. Makanya hari ini saudara, kalau Anda umur panjang nggak usah banyak komplain, ya, nggak usah terlalu, aduh kok selalu perasaan kita yang harus disenangi terus. Saya mau katakan, lewati proses dengan mengucap syukur. Kalau hanya makan tahu tempe tidak berubah setiap hari, mengucap syukur sama Tuhan. Saya kan sudah kasih tips waktu yang lalu ya. Kalau makan tahu tempe supaya rasanya daging berubah setiap hari, ganti-gantilah royco rasa sapi, besok royco rasa ayam, ya. Jadi Anda kan rasanya makan daging gitu loh. Apalagi kalau sudah bersyukur, sudah berdoa, semua akan menjadi enak dan nyaman. Buat apa juga makan daging tetapi berdekatan dengan perempuan cerewet? Waduh haleluya, rasanya makan kerikil saudara. Ya, makanya hari ini jadilah engkau pribadi yang bijak. Karena ini yang nanti kita akan bahas. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 2. Tapi di sini ayatnya cukup panjang, jadi kita loncat-loncat ya. Saya baca dulu ya. 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah kita baca yang 4. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel
dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Ayat 9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti, tetapi Nabal menjawab, anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntiku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sadanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah, ya, apa yang harus kau perbuat. Nah, lanjut saudara ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arang. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Sekarang selanjutnya setelah semua dimuat, baru dia bilang nanti dia susul. Nah, kita lihat ada 3 pribadi di sini, ya, Daud, Nabal, dan Abigail. Dan kita melihat pribadi ketiga-tiganya ini punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Kalau saya melihat Nabal ini orang kaya, benar-benar kaya, ya, karena dia punya ribuan kambing domba. Wah, pokoknya sudah saudara baca tadi bagaimana kekayaan daripada Nabal. Dan Daud juga dia menggembalakan kambing domba. Jadi dia juga, ya, saya bilang orang yang sedang dipersiapkan Tuhan pada waktu itu menjadi raja, ya, berarti dia siap-siap jadi orang yang jauh lebih kaya. Dan saudara, Daud menyuruh bujang-bujangnya untuk ngomong sama Nabal. Ini loh, kami kan sudah banyak berpartisipasi menjaga tembok-tembokmu, menjaga domba-dombamu supaya tidak ada pencuri dan sebagainya. Ya, jadi tolonglah kamu sekarang bagi panen, berbagilah dengan kami. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan Nabal. Wah, memang sesuai dengan namanya, bodoh, ya. Dia langsung teriak dan dia bilang, hah? Kamu tuh siapa? Gitu loh. Dia menghina Daud, dia menghina papanya. Wah, Isai. Wah, pokoknya kita lihat ayat-ayat ini sebenarnya kalau dalam pembacaan pengertian bahasa Ibrani ini penghinaan total, ya. Tetapi saya lihat bahwa semua kita teruji, makanya hati-hati kalau mengeluarkan perkataan. Ini Nabal ini seorang yang kasar. Daud juga cepat marah waktu itu, ya. Makanya setiap persoalan yang kita hadapi, ya, coba saudara pikirkan matang-matang untuk saudara bicara. Karena salah bicara, ya, bisa membahayakan kehidupan kita. Anda ketika marah, hati-hati. Anda marah mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan bisa membuat orang lain jadi pahit, betul? Dan itu nggak bisa ditarik lagi. Dan waktu Nabal berkata, menghina Daud, yang meremehkan Daud, wah, Daud juga bisa marah. Ternyata hamba Tuhan juga bisa marah, amin. Saya percaya Pak Yafid juga bisa marah, Ibu Evi juga bisa marah, haleluya. Apalagi saya orang luar pulau kan, amin, haleluya, ya, bisa marah loh saudara. Dan Daud waktu mendengar apa jawaban dari bujang-bujang tentang Nabal, waktu dia bilang sandalkan pedang, wah, marah dia, ya. Bahkan dia bilang, ayo
siapkan 400 prajurit, kita lawan, kita bunuh mereka semua yang di dalam rumah. Waduh, ini membahayakan sekali loh saudara. Makanya orang marah bisa membunuh. Jangankan orang marah, saya bilang Kain, waktu Tuhan bicara, Kain kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, hati-hati loh saudara, yang muka-muka muram di sini bahaya, bisa membunuh. Amin. Nah, yang muka muram saya lihat di atas banyak kali yang muka muram ya. Hati-hati loh, muka muram bisa membunuh. Apalagi muka pas-pasan. Jadi yang muka pas-pasan banyaklah tersenyum ya, supaya orang lihat nyaman begitu saudara. Udah murah, pas-pasan, apalagi kalau PC kayak saya, aduh haleluya. Ya, mungkin kalau saya menghadap Daud pada waktu itu, waduh, Daud tidak tersentuh. Tapi karena Abigail cantik, pintar, waduh, rasanya gitu ya. Sekarang ini kalau mungkin ada wanita cantik buat kesalahan ya di jalan, mungkin ada polisi tidak, memang si polisi bilang seprit ya, tetapi minta nomor teleponnya karena cantik ya, haleluya. Gitu ya. Ya, tapi kalau mukanya berantakan langsung kena marah, betul? Saudara bisa lihatkan tuh. Kalau mukanya berantakan bikin kesalahan, kalau laki-laki dia tambah ganas ya, tambah sebel. Tapi kalau nggak cantik, nggak apa-apa, nomor teleponnya dong. Aduh, haleluya. Ya, sampai mana tadi khotbahnya? Ya, jadi saudara saya mau katakan, ada kalanya sikap kita, tindakan kita, cara bicara kita, ya sangat menentukan. Waktu ya Daud sudah marah nih ya, dia mau segera menghancurkan Nabal, bahkan dia akan bunuh Nabal. Tiba-tiba bujangnya ya ternyata mendengar. Ya. Wah, dia datang pada Abigail dan dia bilang, aduh Abigail, suamimu tuh maki-maki bujang-bujangnya Daud. Coba lihat, sekarang ini mereka berencana ingin menghancurkan semua yang di rumah, semua laki-laki yang di rumahmu, dan bahkan Nabal akan dibunuh. Waduh, bagaimana ini? Wah, coba lihat, seorang istri yang cakap dan bijaksana, ya dia akan mengambil sikap yang benar-benar akan membawa dampak yang hebat, di mana dia pasti akan melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan orang, yang bisa membuat solusi yang terbaik. Waktu dia mendengar itu, dia dengan tangkas, dengan segera dia ambil tindakan untuk bawa domba, bawa makanan saudara untuk disuguhkan kepada Daud. Dia bilang, ayo cepat-cepat pergi, walaupun waktu itu Nabal tidak tahu, tapi dia bilang, ayo cepat pergi, bawain makanan semuanya, nanti aku susul. Ya, dan waktu semua makanan sudah dibawa ke Daud, tiba-tiba ya Abigail dikeledainya, dia melihat dari kejauhan, oh itu Daud. Ya saudara, waktu sampai di depan Daud, ya saya nggak tahu waktu itu namanya di padang gurun ya, pasti Daud punya kaki nggak disemprot kayak tadi loh. Dia tiba-tiba wanita cantik langsung tersungkur, dia punya kepala langsung ke tanah loh, ya langsung dia menghadap Daud. Waduh, saya bilang namanya di padang gurun, apa Daud waktu itu mandi lah ya, mandi apa enggak ya, mampunya kayak apa gitu loh. Tetapi kita lihat ini Abigail bukan orang miskin, orang kaya, cantik lagi. Dia langsung tersungkur. Dia bilang, saya tahu suamiku ini memang orang yang jahat, orang yang kasar. Dia memang mengakui bagaimana suaminya ini memang nggak kenean, ya horor. Haleluya. Ada suami horor di sini, ya. Pembantu lihat aja takut, apalagi istrinya. Wah, saya bilang ini laki-laki horor. Tapi kayaknya kalau sudah pakai masker nggak kelihatan horor. Haleluya. Cuma kelihatan suka neror aja. Ya. Coba perhatikan waktu dia tersungkur di kakinya Daud, benar-benar di situ ada sebuah keajaiban. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, walaupun mungkin ya Tuhan akan segera hancurkan kita karena kelemahan kita, ya karena kekasaran daripada Nabal. Tetapi hari itu terjadi pemutarбalikan keadaan, di mana ada seorang wanita yang siap bayar harga, di mana ada seorang wanita yang mau melakukan sesuatu walaupun itu dia harus merendahkan diri di hadapan Daud. Bahkan mungkin aduh kakinya mampu, tetapi dia
rela melakukan semua itu untuk keselamatan rumah tangganya. Ya. Dan dia mulai negosiasi. Dia bilang, kamu tahu nggak? Berarti dia punya tanggung jawab. Waktu kamu mau membunuh Saul, bukankah kamu sendiri bilang, aku tidak mau ada pertumpahan darah, aku tidak mau membunuh dengan tanganku. Kenapa sekarang kamu mau membunuh suamiku? Biarlah kalau suamiku salah, aku ada yang tanggung. Wah, ini hati yang memang hebat, ya, yang rela berkorban. Ya, saya bilang kalau cari wanita, ya cari jodoh mungkin harus kayak Abigail. Mana para pria-pria di sini, ya yang di atas, kalau cari jodoh harus yang kayak Abigail. Udah bijak, cantik lagi. Amin. Amin. Ingin dapat jodoh yang cantik itu manusiawi. Karena katanya gini toh, pernah toh anak-anak muda ditanyain, kamu mau jodoh yang mana? Bukan cantik hatinya rusak, atau hatinya baik bukannya rusak. Anak-anak muda bilang gini, Bu Hesti, termasuk anak saya, ya, Mami, bukannya kalau Mami doa, kalau hatinya rusak jangan diperbaiki. Tapi kalau bukannya rusak, ya tuh Mami tumpang tangan, tumpang kaki, nggak bisa diperbaiki kecuali pergi ke Korea. Benar juga ya. Casing menentukan. Ya, tapi saya percaya anak Tuhan nggak seperti itulah ya. Ya, katanya gini, kalau hati baik, ya muka rusak. Ya puji Tuhan sih ya hati baik, tapi Mami tumpang tangan aja nggak berubah apa-apa loh nih mukanya. Betul. Makanya kalau cari jodoh yang seimbang. Jangan karena nggak seimbang, waktu pergi ke mall, tahu-tahu kamu keluar aja nanti yang susul. Haleluya. Ya, jadi perhatikan baik-baik ya. Apalagi para bapak-bapak juga nakal ya. Giliran suaminya, giliran istrinya baru melahirkan, melar ke kanan ke kiri, aduh haleluya. Mau jalan sama istrinya, waduh rasanya kok minder. Kamu duluan deh, nanti aku tunggu, atau aku di Starbucks aja, kamu jalan-jalan aja sendiri. Aduh ajaib saudara. Kalau aku dapat suami kayak gitu saudara, sebelum Tuhan bertindak, aku bertindak duluan. Betul? Ya, jadi saudara, saya hanya katakan bahwa jangan Anda juga hanya menang casing. Anda cantik, tetapi hidupmu harus memuliakan nama Tuhan. Anda cantik, tetapi dibarengi dengan karakter yang benar-benar cantik. Karena Tuhan tidak pernah tertarik dengan kehebatanmu secara intelektual. Tuhan tidak pernah tertipu dengan casingmu, tapi Tuhan hanya tertarik dengan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau mana engkau punya hati yang baik, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Coba lihat Abigail, karena dia tujuannya baik. Orang yang menabur baik pasti akan lihat tuayan yang baik. Sampai Daud bilang, dia terima kasih banget sama Abigail karena Abigail telah menyadarkan dia. Dia bilang, kamu luar biasa, terpujilah nama Tuhan karena Tuhan telah mengutus kamu untuk meredakan amarahku. Tuhan telah mengutus aku. Kamu adalah wanita yang punya akal sehat. Kamu wanita yang berani menegur saya, sehingga saya tidak mencemari tanganku dengan membunuh orang dengan pertumpahan darah. Wah, ini luar biasa ya. Saya hanya ingatkan bahwa kalau kita ini punya hikmat dari Tuhan, ya, hikmat itu bicara tentang ketepatan melakukan pengetahuan di saat yang tepat. Ada orang punya ilmu pengetahuan yang hebat tetapi belum tentu berhikmat. Tetapi orang berhikmat, dia punya ketepatan melakukan pengetahuan yang dia tahu, dan di saat yang tepat dia bisa berbicara, di saat yang tepat dia bisa bereaksi tepat. Amin. Dan hari ini kita lihat satu pembalikan keadaan Tuhan kerjakan, di mana kalau ada seorang yang bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, walaupun dia harus rela melakukan, ya saya bilang dia pergi itu, dia bilang biar aku aja kan yang mati, atau biar aku aja yang tanggung. Berarti dia rela melakukan apa saja untuk kepentingan orang lain. Tapi sekarang kan banyak yang rela, katanya kan kita ini harus rela berkorban, ya. Tetapi yang kita temui sekarang ini
Ada banyak orang yang rela mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Betul? Yang penting aku enak, dia yang mampus gak apa-apa. Ya, yang penting aku makan enak, di situ nggak makan enak bukan urusanku. Saya bilang ini bukan karakter ilahi ya. Kalau kita punya Tuhan di hati, nggak ada sedetik pun, nggak ada bagian dalam hidup ini untuk memikirkan orang lain jatuh karena kita, ya, orang lain rugi karena kita. Ya, kalau kita ini orang tulus ya, orang baik. Saya meyakinkan saudara bahwa orang tulus memang kadang-kala seringkali mengalami kesialan ya. Tetapi orang tulus itu kerjanya terus melakukan apa yang baik. Orang tulus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi orang tulus selalu membalas kejahatan dengan kebaikan hati. Orang tulus tidak pernah komplain. Orang tulus tidak pernah mengatakan kenapa aku yang kerja overtime, kenapa aku dan kenapa aku. Orang yang bernilai, dihargai atau tidak, dia tetap bernilai. Amin. Makanya hari ini jadilah pribadi yang cakap dan bijaksana. Apapun keadaan yang Anda miliki, jangan sampai kehidupanmu selalu memberi batu sandungan bagi orang lain. Seperti Nabal, udah kaya, tetapi untuk berbagi dengan orang, waduh pelitnya setengah mati. Ya, makanya bertobat orang yang pelit dan kikir di sini. Tempatnya bukan di sini dah. Ya, tempatnya di mana? Di neraka ya Tuhan bilang. Jadi yang merasa terlalu kikir, ya, tolong disensus. Yang terlalu kikir, ya, tempatnya bukan di sini, ya, tempatnya di neraka. Amin. Ada yang kikir di sini Pak Gembala? Nah, saya percaya nggak ada ya. Ya, tapi di mana-mana ada. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, bisa-bisa orang jadi kikir. Termasuk membantu saya, hampir-hampir ya. Dia komplain kalau saya memberi. Satu ketika pembantu saya ini nggak tahu baca, nggak tahu duit, dan ya punya keterbelakangan mental. Satu kali di masa pandemi ini jemaat saya bilang, Bu, sudah 4 hari nggak makan nasi, Bu. Lah makan apa? Super mie. Kenapa nggak makan nasi? Aduh, sebutir beras pun nggak ada di rumah dan nggak ada uang untuk beli beras. Cuma mampu beli super mie. Tahu-tahu saya bilang gini, bukan berarti saya mau beri saya kelebihan loh. Saya ngomong sama pembantu saya, Lah, tolong ya, semua yang di ember, semua beras yang di ember kasih ke dia. Karena olah ya kurang 2 on di depan orang itu dia bilang gini, loh, terus kalau kamu dikasih semua, sore kita makan apa nih? Dia bilang itu di depan orangnya. Aduh, haleluya. Sedang Ustaz kita mikir untuk diri kita, ayo ambil semua. Dia bawa ke beras, saudara. Dia taruh di depan saya, taruh di depan kamu. Tahu-tahu dia bilang gitu sama kamu, kok enak? Aduh, haleluya, saudara. Saya langsung bilang, maaf kurang 2 on. Sudah gitu saya mau antar tamunya ke rumahnya. Roh Kudus bilang, hambaku tambahin gula, tambahin kecap. Saya bilang lagi, Mak, tambahin gula, tambahin kecap. Wah, dia bilang, dia udah marah sama saya, saudara. Ya, tapi saya bilang, sudah kasih, sudah kasih. Tapi mukanya ke tamu itu sudah nggak nyaman, saudara. Ya, saya bawa ke mobil, saya antar. Terus saya bilang, Lah, Mami pulang sore ya, karena mau terus pelayanan. Oh iya, jam 4 sore. Ya, saudara, pembantu saya yang satu bilang gini, Mami, ada orang datang bawa beras. Ya, siapa? Tolong tanya. Dia tanya, Pak, Bapak siapa? Gitu ya. Saya dengar orangnya. Gak penting nama saya siapa, tapi saya digerakkan Tuhan bawa beras di sini. Ya. Wah, waktu saya sampai rumah olah jingkrak. Waduh, Mami, dapat beras kita. Terus Mami tahu di ini di 2 dos ini ada gula, ada kecap. Waduh, banyak loh nih. Waduh. Saya bilang, saya sampai tertegun. Saya bilang, Tuhan itu bekerja luar biasa. Kok tadi saya kasih beras gula kecap, Tuhan ganti juga beras gula kecap, dan Tuhan kasih dalam kelimpahan, saudara. Kelimpatannya luar biasa. 12 kilo dan 1 dos itu mungkin juga 12 liter, saudara. Banyak. Sementara kami hanya kasih satu-satu. Coba kita lihat bahwa Tuhan itu selalu bekerja di tengah ketidakmungkinan kita. Waktu saya bilang itu karena
Kalau kamu tahan tadi pagi, kita nggak dapat berkat ini. Iya bodoh lah ini. Saya bilang kamu bodoh kok. Ya. Saudara, kadang-kadang kita mengukur Tuhan karena kekurangan kita. Kita nggak tahu sudah di depan pintu sebenarnya berkatnya, tapi kalau kita tahan, kita nggak dapat apa-apa. Makanya kalau ada di sini yang lagi digerakkan Tuhan, mungkin ya doanya begini. Hai kamu Ibu Erni, jualah semua harta milikmu dan bawa ke gereja Pakis. Waduh, haleluya. Saya percaya Ibu Erni pasti stroke. Haleluya. Masa Mbak Dewi seperti ini mau jual semua asetmu, jual dan bawa di gereja Tuhan. Saya percaya Ibu Erni bilang ini bukan suara Tuhan, tapi suara setan. Haleluya. Masa mau dibawa semua, kok aneh gitu ya. Belum ada yang berdoa begitu ya Pak ya. Belum ada ya. Saya yang akan berdoa. Haleluya. Tapi jangan mau dipakai Pak, pakai dua kasih aja. Ya, luar biasa ya. Jadi saudara, jangan pernah mengukur kekuranganmu, keberadaanmu dengan cara dirimu. Coba lihat Abigail telah berubah segalanya. Yang harusnya mati, yang harusnya hancur, tapi kita lihat pemutar balikan keadaan. Ayo pernah alami itu loh saudara. Semua habis, semua anak habis, harta habis dalam sehari. Waduh. Tetapi saya melihat Ayub dengan imannya mengatakan, aku tahu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya. Karena dia bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi dia benar-benar memahami benar bahwa Tuhan itu hidup di dalam pribadinya. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Tuhan tidak pernah merancangkan celaka. Tetapi yang Tuhan rancangkan selalu yang terbaik. Walaupun kita manusia kadang-kadang hari ini tak mengerti saudara, tetapi ketika kita selalu ada hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kepekaan itu akan muncul. Sehingga walaupun lebah kegelapan yang kita alami, kita mampu berkata segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Tetapi istri aku tidak paham, malah dia bilang kutukilah Allahmu. Kenapa kamu sudah setia? Kamu selalu kuduskan rumah tangga ini, tapi semua habis, anak-anakmu juga diambil sama Tuhan. Parah ini Tuhan. Tetapi Ayub dengan tenang berkata, masa sih hanya senang-senang aja kamu terima? Terus kalau Tuhan izinkan penderitaan kok kamu gak mau? Saudara, biarlah kita ini selalu menjadi penenang di tengah badai. Kalau mana di tengah situasi rumah tangga yang kurang nyaman, biarlah Anda ditampilkan Tuhan menjadi suami-suami yang hidupnya takut akan Tuhan, menjadi istri yang cakap dan bijaksana seperti Abigail. Amin. Sehingga walaupun ada hal yang membahayakan terjadi, ada hal yang merugikan terjadi, oleh karena di satu rumah itu ada pendoa, ada pribadi yang benar, maka seisi rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jangan suami sudah kasar, Anda juga kasar. Waduh, haleluya. Bagaimana keturunanmu? Kalau papa mama saya kalau tengkar saudara, ya saya lihat mama ngoceh-ngoceh, tetapi papa sudah lari. Papa sudah gak ada, papa sudah pergi ke rumah adiknya. Jadi mama sadar, loh dari tadi saya ngoceh-ngoceh kok gak ada orangnya. Akhirnya waktu papa pulang, mama gak jadi marah, ketawa-ketawa aja, ya. Jadi mungkin kalau ada yang lagi marahan, ya saudara biarkan tuh istri ngoceh-ngoceh, ya. Nggak usah digubris, ya. Tetapi jangan pernah karena istri ngoceh-ngoceh Anda berlaku salah, ya. Tetap Anda juga harus hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Atau mungkin, ya, si istri, aduh lihat kelakuan suaminya udah kasar, suka marah, waduh masih hidup lagi, aduh ajaib, ya. Karena banyak istri yang mendoakan suaminya cepat mati, ya. Karena terlalu kasar, terlalu pemarah, cepat mati lebih bagus, ya. Banyak istri yang berdoa begitu tetapi kurang jujur. Haleluya. Ada yang begitu? Ada yang pernah mendoakan supaya suami cepat meninggal? Pasti ada deh, ya. Saudara, jangan sampai istri mendoakan saudara cepat mati loh saudara, karena kelakuanmu tidak berubah.
Tetapi firman Tuhan berkata, apapun suamimu tetap diterima. Apapun suamimu, dia kepala keluarga. Walaupun mungkin dia selalu bereaksi kurang tepat bagi saudara, tetapi tugas dan kewajibanmu di rumah harus tetap dikerjakan. Kalau dia suruh bikin kopi, ya tetap lakukan saja saudara, walaupun kudu mangkel. Tetapi ingat firman Tuhan, apapun juga yang kau lakukan untuk Tuhan. Jadi bukan semata-mata untuk manusia. Jadi kalau Anda lagi disuruh bikin kopi, rasanya sebel ya. Tetapi karena untuk Tuhan, sambil Anda seduh, untuk Tuhan. Ya. Kalau untuk Pak Yafet, ya, kalau untuk Pak Cahyo, apalagi enggak deh. Ini cuma contoh. Tapi karena untuk Tuhan, yang seharusnya tadi Ibu Erni mau kasih sianida sedikit gak jadi. Karena apa? Untuk Tuhan. Masa Tuhan diracuni? Aduh, haleluya. Jadi karena untuk Tuhan, jadi terus saja dilakukan. Siapa tabur baik akan lihat tuayan yang baik. Ya. Makanya saudara, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Amin. Pak Cahyo nggak pernah rasa kopi itu bisa berbeda, pernah rasa yang berbeda? Enggak, karena Pak Cahyo nggak suka kopi. Untuk Pak Cahyo cuma suka madu. Ya, jadi saudara, apapun juga yang kau lakukan hari ini, biarlah untuk Tuhan, dan saudara akan lihat komputer balikan keadaan itu akan terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi saudara, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Barusan saya dapat kejadian yang memilukan hati saudara. Ya, kenapa? Saya ini mau bikin streaming setengah 6 sore. Tiba-tiba anakku telepon, "Mami, jangan marah ya." Saya bilang, "Apa Revan?" "Mami nggak bilang dulu jangan marah ya." "Ya apa dulu? Pokoknya jangan marah." Ya. Saya bilang, saya nggak tahu kejadiannya kok jangan marah. Akhirnya saya bilang, "Ya Mami nggak marah, jujur saja." Sambil aku nyanyi, "Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelaslah berbeda. Ya. Bila nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati." Ya, saudara, waktu dia jujur, "Mami, Devon kecelakaan." "Kecelakaan? Terus kamu gak apa-apa?" "Puji Tuhan gak apa-apa Mami." "Tapi Mami," "apa tapinya?" "Mobilnya rusak." Ya, wah tak tinggal semua mau streaming, saya tolong ganti pendeta. Ya, saya sama Ibu Ruth ya langsung datang ke tempat kejadian. Saya lihat mobilnya rusak ya, sampai 2 mobil derek yang ambil. Mobil derek 1 gak kuat, jadi mobil derek kedua yang lebih besar. Terus anak saya kecelakaannya begini, dia UTS dan dia kuliah di Ciputra semester 7, dia UTS bikin tugas tuh sampai jam 4 pagi. Nah karena dia kepingin mau pulang ke rumah, karena hari Minggu dia mau ibadah, ya. Jadi dia cepat-cepat mau pulang, mungkin dalam kecepatan agak kencang gitu ya. Terus dia ngantuk, kena polisi tidur saudara, kaget dia. Pas kaget, biasa orang kan langsung injak rem, tapi kali ini dia injak gas. Akhirnya mobil itu terbang, namanya juga mobil metik, dan dia tabrak trotoar. Dan kecelakaannya cukup parah saudara. Dan waktu saya tanya, "Berapa ongkosnya?" Wah, malam itu sudah langsung dikalkulasi hampir 20 juta. Waduh, zaman kayak gini, haleluya, ongkosin mobil 20 juta, dari mana datang pertolongan saudara. Akhirnya saya bilang, "Devon, kayaknya kita pindah ini aja, pindah bengkel. Karena bengkel ini kecil ya, jadi kita pindah ke Gedung Doro." Ya, sudah, bosnya jam 7 malam datang, dia bilang besok kita angkut. Ya, akhirnya sampai bawa itu ke Gedung Doro, terus bosnya bilang, "Iya, ini mungkin sekitar 20 juta habisnya." Ya sudahlah, saya bilang, "Mau apa lagi? Tapi saya mohon maaf ya," saya bilang, "tolonglah saya, gini, kalau sudah diperbaiki, tolong jualin mobil ini.
dan silakan potong biaya retail. Oh iya, ya sudah. Setelah itu saya berangkat ke Manado karena saya ada pelayanan dan saya ke Gorontalo. Saudara, mujizat terjadi. Kenapa saya waktu itu berangkat ke Manado dan ke Gorontalo? 3 tahun lalu ada yang saya doakan. Dia seorang dia seorang yang beragama lain, dan pada waktu itu suaminya itu mencalonkan diri jadi mau jadi bupati. Tapi karena nggak jadi, saudara, hampir gangguan jiwa. Dan akhirnya mereka itu melarikan diri ke Jakarta, berobat ke kemana-mana, saudara, sampai ke paranormal. Tapi nggak sembuh. Nah, istrinya ini seorang notaris. Karyawannya dia ini adalah jemaat saya. Dan dia ngomong gini, Bu, saya punya pendeta. Siapa tahu pendeta saya bisa doakan Bapak sembuh. Akhirnya saya disuruh ke Jakarta, saudara. Saya doakan 2 kali, sembuh total, ya. Dan ternyata 3 tahun itu ya, saudara, dia itu udah naksir sama Tuhan. Saudara tahu, waktu minggu lalu dia suruh saya untuk pergi ke rumahnya. Waktu saya sampai di rumahnya, waktu saya sampai di sana dijemput di bandara, saya nggak langsung dibawa ke rumahnya, tetapi saya dibawa ke bank. Tahu-tahu saya bilang, ada apa ya? Ternyata di sana, saudara, saya hanya tinggal tanda tangan, dan ibu ini bersama suaminya antar saya ke kepala bank. Dan saudara, apa yang Tuhan lakukan? Ternyata saya dihadiahkan 1 buah rumah 4 kamar baru gres. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sampai setelah tanda tangan saya dibawa ke rumah itu, saya bilang, benar ini untuk aku? Iya, Bu, karena 3 tahun yang lalu kami sudah naksir ini buat ibu. Ada tepuk tangan? Mari kita mau gitu. Jangan terlalu panjang tepuk tangannya, karena pendeta banyak kali jatuh karena tepuk tangan jemaat. Makanya jangan panjang-panjang tepuk tangannya. Haleluya. Nah, ini kita lihat, di balik setiap sengsara selalu ada keajaiban Tuhan. Siapa yang kira, ya saudara, anak kecelakaan dalam masa pandemi seperti ini, tahu-tahu aku ditelepon dan hanya tinggal tanda tangan, ternyata saya dikasih rumah. Aduh, Tuhan itu ajaib. Saya itu hanya bengong dan hanya bisa menangis bahwa apapun juga yang kita lakukan, ternyata semua itu dicatat di dalam buku kehidupan. Dan Tuhan tidak pernah tercecer menulis setiap apa yang kita tabur di hadapan Tuhan. Karena kalau sudah waktunya, kita akan keluar. Dan saya percaya di sini, walaupun mungkin hampir 2 tahun, rasanya tiada harapan, rasanya waduh Tuhan uji kita. Tetapi saya percaya ada banyak di sini yang akan mengalami kejutan-kejutan spesial dari Tuhan. Siapa yang ingin dapat kejutan spesial dari Tuhan, angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Siapa yang kepingin tahun ini ada jodoh? Jodoh yang kaya, waduh, anak tunggal, orang tuanya di ICU. Aduh, ya. Ya, saya bilang bukan itu tujuan kita, tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Dan kalaupun sudah berdoa belum dapat jodoh, bukan Anda nggak laku, tetapi lebih baik agak lama daripada cepat-cepat cerai. Ya, lebih baik agak lama dikit lah. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Lihat Abigail, wah harusnya hancur, tetapi karena kehadiran Abigail itu bisa memutar keadaan. Apa sih yang saudara hadapi sekarang? Mungkin bangkrut, mungkin semua tertutup jalannya. Yakin percaya dengan iman akan ada mujizat dari Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Saya percaya pintu-pintu berkat Tuhan akan dibuka, dan dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada mujizat. Amin. Saya cuma bisa berterima kasih kepada Tuhan karena pernah, saudara, saya kalau ingat ini saya menangis. Dalam masa pandemi, saudara, namanya pendeta, saudara, ya, semua jadwal memang waduh di cancel dan rasanya terjun bebas, ya. Udah gitu masih ada cicilan, saudara, ya. Untung saya punya mobil itu, ya, berakhir cicilannya bulan Agustus. Selama 4 tahun itu mobil kalau saya starter bunyinya
Tapi puji Tuhan sekarang cash. Ya, aduh saudara, pergumulan banget. Satu ketika saya hanya punya pulang uang 65.000 saudara. Ya, saya kalau ingat itu menangis. Saya itu paling pantang untuk nangis di depan anak. Tapi hari itu saya sudah hopeless juga. Saya bilang sama anak saya panggil anak-anak saya bilang, sini. Mereka tanya, kenapa kami nangis? Mami mau jujur, mami cuma pegang 65.000. Besok mau makan apa kita nggak tahu. Ya, mau makan bubur pakai kecap. Saya bilang, kalian harus siap. Saudara, saya harus menanggung 18 orang loh yang setiap bulan saya harus biayai, dan ini tidak mudah bagi saya. Akhirnya saya ajak mereka ke ruang doa. Kami bergandengan tangan. Anak saya nangis-nangisan sampai berlutut kami di ruang doa. Setelah amin, saya suruh satu-satu mereka berdoa. Setelah amin, anak saya bilang gini aja sih, mami, kami nggak apa-apa ke sekolah di tempat yang murah, atau nggak sekolah juga nggak apa-apa, mami. Kasihan mami. Saya bilang bukan gitu, Devta. Memang ini saat kita harus berdoa, karena bukan cuma mami kok yang kena susah, banyak yang kena susah. Dan nanti waktunya harus kita berdoa. Saudara, besoknya saya dapat telepon dari Bali. Ada seorang bapak yang sakit DBD di kamar rumah sakit. Dia dengar suara Tuhan, kamu harus bangun BSD. Jam 3 sore saya dihubungi. Pada menit berikutnya, saudara, saya dapat berkat karena bapak yang ada di rumah sakit ini yang dia dengar suara Tuhan harus memberkati saya. Besoknya saya ditransfer 10 juta loh saudara. Buat saya cuma bersorak-sorai di depan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Satu ketika lagi, namanya anak kuliah yang uang sekolah itu diskonnya kecil sekali loh. Ya, saya harus membayar SPP anak saya per bulannya itu 7,5 juta. Sebelum pandemi 8 juta per bulan. Ya, belum per semester. Ini lain dari yang lain. Ya. Satu ketika saya ngomong sama karyawan terapi saya bilang, kita harus berdoa karena memang kenyataannya semua seret. Mau agama sama kayak mau 5 agama kayak, pokoknya hari ini saya minta semua harus ikut berdoa. Ya, di sini ada saksinya Ibu Ruth yang selalu mendampingi saya. Ya, saudara, saya bilang sama karyawan, pokoknya setiap jam 6 kita harus berdoa jam 6 sore. Saudara, waktu saya mau berangkat jam 6 sore ya, karena tempat usaha saya Dorian Refleksi tidak begitu jauh dari rumah saya, 2 menit nyampe. Waktu saya mau keluar dari rumah saya, anak saya bilang gini, "Mi, ini lo baru dapat email. Kenapa, Devon? Ternyata mami belum bayar SPP 2 bulan ya? Berapa, Devon? 15 juta. Lah, saya pantang nangis loh, ada rezekinya nih mama. Oh iya, Devon. Ya, besok ya. Iya. Padahal saudara, saya cuma punya uang 2 juta. Ya, saya keluar pagar, tiba-tiba datanglah pendeta suami istri sama anak kecil 1. Saya ngomong, Pak, ketemu suamiku aja ya, saya mau pergi doa. Oh iya Bu ya. Saya buka pagar, Roh Kudus bisa bicara begini, hambaku, berkatilah keluarga pendeta ini. Saya bilang, suara setan ini. Tuh gak dengar tadi di kamar, anakku bilang SPP 2 bulan belum bayar. Kok udah pegang 2 juta mau kurangi lagi, kan gak mungkin. Ini suara setan. Ya, saya buka pagar lagi, hambaku, wah, berkati pendeta ini. Saya bilang, enggak, apa tuh gak dengar? Enggak, saya gak mau. Saya kurang. 4 kali suara Tuhan itu ya berbicara di hati saya. Saking gak tahan, udah beres Tuhan. Saya balik, saya ambil amplop di kamar. Saya ngomong sama pendetanya, sorry ya sedikit kamu beruntung, sementara saya coba lagi. Haleluya. Ya sudah, saya pergi di tempat usaha. Ini Ibu tahu sekali, nyanyi sudah, main gitar nyanyi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
tiba-tiba messenger bunyi. Tintong, Bu, saya lihat. Bu, isinya begini, Bu. Nggak sengaja aku buka YouTube-nya Ibu. Aku saya sangat diberkati mendengar khotbahnya Ibu. Dan saya digerakkan untuk memberkati Ibu. Saya kok tanya, dari mana? Dari Ambon. Tahu-tahu pesan berikutnya gini. Ibu boleh minta nomor rekeningnya? Waduh, saya nggak kenal dari Ambon lagi. Kalau dari Amerika iya, tapi ini dari Ambon, ya. Terus saudara, saya mulai berpikir buruk. Saya bilang, waduh, kalau saya kasih nomor rekeningnya, zaman sekarang kan banyak penipuan. Wah, jangan-jangan saya kasih nomor rekeningnya, terus dia pelorotin semuanya di tabunganku, ya. Jangan-jangan dia ambil semua di tabunganku. Saudara tahu Roh Kudus bisa bicara begini. Apanya yang diambil di dalamnya aja nggak ada. Ini saya berkata iya ya, nggak ada ternyata di dalam. Aduh, Roh Kudus mempermalukan saya. Ya, apa yang mau diambil di dalam aja nggak ada. Oh iya ya, baru sadar saya. Tak coba kasih nomor rekening saya. Saudara, 3 menit kemudian dia ini ya, mungkin foto atau mutasi rekening dia kirim ke messenger itu. Hah? Saya masa sih? Saya cepat-cepat buka, saya punya ini ya, mobile banking BCA. Bener loh, detik itu juga 15 juta kebutuhan anak saya SPP terselesaikan sudah. Nanti impossible program, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau mungkin saya tahan berkat yang tadi, gak mungkin saya dapat berkat sedemikian besar bagi saya pada waktu itu. Apalagi berkatnya datang dari orang dengar YouTube saya. Makanya yang belum subscribe, tolong subscribe. Tolong di like dan banting loncengnya. Haleluya. Ini promosi. Tetapi saya mengatakan Tuhan punya banyak cara menolong kita. Bayangkan, kok ada orang cuma baca YouTube loh. Padahal Pak Cahyo sudah bolak-balik pada YouTube saya ya, dengan YouTube saya, tapi Pak Cahyo tidak dapat suara Tuhan. Hamba. Jualah semua asetmu. Kan bawa ke Sidoarjo baru bisa pingsan. Enggak. Tetapi saya melihat cara Tuhan selalu dengan cara yang ajaib. Saya tidak pernah berpikir, bahkan saya berpikir buruk tentang orang ini. Tapi dialah yang dipakai Tuhan untuk memberkati saya dalam kesulitan. Apakah saya kenal orangnya? Tidak, saudara. Tetapi saya lihat kalau Tuhan mau bekerja, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Dan jangan terlalu panjang saya jatuh. Haleluya. Makanya saudara, nggak usah berharap kepada manusia. Lakukan bagianmu. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Jangan lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Lihat ke depan. Pasti ada perkara dahsyat yang terjadi asalkan kau hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang kepingin jadi kaya, ya saya percaya Anda akan diperkaya kalau Anda punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Amin. Yang kepingin kaya angkat tangan sama saya. Yang ingin kaya. Kayaknya bapak kita yang di depan ini kebelet sekali. Cepat kaya. Haleluya. Ya, kalau kaya Pak, jangan lupa ketemu saya di Galaxy Mall, tolong traktir. Ya. Ya. Yang sudah bosan jadi orang miskin, coba angkat tangan dua tangan sama saya. Hah? Saya percaya kalaupun Anda diperkaya oleh Tuhan, kayamu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, teman-teman. Jangan jadi sombong, jangan Anda kurang menghargai orang karena merasa, wah aku super power. Aku di atas segala-galanya. Ingat, sekali Tuhan ambil bagaikan Nabal ketika Abigail bilang, kamu loh hidup pesta pora, tadi malam kamu mabuk. Aku memang tidak sampaikan. Memang kalau orang lagi mabuk kan sulit untuk kita sampaikan sesuatu. Pagi-pagi hari Abigail bilang sama suaminya, kamu tahu kemarin kamu ambil martir. Kenapa? Daud sudah berencana untuk menghancurkan semua yang ada, tapi aku membawa upeti. Ya, saya takutnya ya, Nabal itu ya, kaget itu bukan karena dia terhindar dari mara bahaya, karena gandum domba semua di bawah, dia pikir waduh hartanya berkurang, mungkin begitu ya. Waduh kok kamu
kue, waduh ini bisa mengurangi hartaku. Saudara, waktu dia dengar apa yang diomongkan oleh Abigail, apa yang terjadi saudara? Langsung jantungnya terhenti, langsung keras kayak batu. Coba lihat, orang kikir cepat mati. Betul? Makanya jangan pikir-pikir. Ya, gereja ini masih membutuhkan banyak hal. Ya, kalau Tuhan gerakkan saudara berkorban di tempat ini, jangan pikir-pikir. Apa saudara pikir yang lampu-lampu ini nggak dengan duit semua? Operasional gereja ini apa nggak pakai duit? Apa cuma pakai iman? Ya, semua butuh uang. Dan kalau Anda digerakkan, lakukan bagianmu. Ya, kalau Anda melakukan bagianmu, saya percaya Anda makin kaya. Setiap hari Engkau akan mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Kayaknya kalau bicara begini cuma sedikit yang amin. Sebelah sini aminnya mana? Di atas ada amin. Wih, di atas semua pinginnya jodoh sih tadi. Itu sebelah sana Pak, jodohnya kayaknya udah kebelet. Haleluya. Kalau Tuhan suruh sesuatu, jangan tunda waktu. Ya, dan jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Aku lakukan saja. Ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, siap-siap Anda akan diperkaya oleh Tuhan. Amin. Kalau kaya tepuk tangannya luar biasa. Tapi kalau bilang memberi tadi kok cuma bapak yang pakai baju putih sama istrinya nggak amin. Ya. Yang lain kayaknya takut banget ya. Siap-siap Pak, bapak jadi orang kaya. Ya. Nanti kita sama-sama Pak lawan maju. Labuan Bajo dulu Pak, terus kita keliling di Eropa. Yang lain jangan, ya, karena aminnya kurang. Haleluya. Yang kepingin ke Labuan Bajo angkat tangan. Di luar aja guys. Saya mau urus rumah tangga saya dulu, makan dulu. Ya, jadi hari ini jangan sampai Anda punya jantung mengeras hanya karena pikir, hanya karena merasa kok ada yang kurang di dalam hartaku. Saudara, biarlah engkau seperti Ayub mengatakan, aku tahu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yakin? Yakin? Tuhan punya sesuatu yang besar buat saudara. Tidak ada rencana yang gagal. Manusia boleh menggagalkannya, tetapi Tuhan tidak pernah omong kosong. Apa yang Tuhan sudah janjikan, semuanya akan digenapi indah pada waktunya. Boleh amin Ibu Ani di belakang? Saya percaya rencana Tuhan akan digenapi. Amin. Ya. Dan apapun yang saudara nasabkan, bayar segera di depan Tuhan. Supaya apa? Pintu-pintu berkat akan dibuka untuk saya dan saudara. Amin. Jadi kalau Labuan Bajo Pak ya. Banyak saksi ya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita ke Labuan Bajo, Bapak kapal Gembala sudah waktunya ke Eropa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Percaya akan ada pembalikan keadaan di tengah hati yang siap melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara, kita akan mendengar satu pujian. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat Yesus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Rasa tubuh dapat menghidupku.
tidak mampu engkau pikirkan, itu yang dipikirkan Tuhan. Apa yang tidak mampu engkau selesaikan, itu yang nanti diselesaikan oleh Tuhan. Mari ambil waktu untuk bersujud di hadapan Tuhan melalui doa dan puasa. Karena aku akan melihat, walaupun engkau merasa saat ini engkau terpuruk, tetapi aku akan lihat kembalikan keadaan. Apa yang tidak mungkin bagimu, itu yang aku akan kerjakan untukmu. Kepada kamu suami istri yang dimaksudkan Tuhan, aku tahu persoalan kehidupanmu. Walaupun sekarang ini engkau sepertinya berjalan di lembah kekelaman, tapi di lembah kekelaman pun aku tetap sertai kehidupan kamu suami istri. Dan kamu akan melihat kekelaman aku akan ubah menjadi sebuah kemuliaan. Makanya sabarlah kamu dalam masa kesesakan. Bertekunlah kamu dalam doa. Taruh pengharapan kamu di dalam aku. Karena pengharapan di dalam aku tidak akan pernah mengecewakan kamu. Dan aku hanya ingatkan kepada kamu suami istri, hati-hati dengan Yudas. Hati-hati, karena di sekelilingmu ada Yudas-Yudas yang munafik, yang sepertinya tertawa, mendukungmu, bahkan mencium. Tetapi sebenarnya dialah yang menjual kamu, dialah yang menghambat berkatmu. Makanya hati-hati, berjagalah senantiasa dan minta hikmat dari Tuhan, supaya kamu dihindarkan dari Yudas-Yudas di akhir zaman ini. Aku mengasihi kamu suami istri yang dimaksudkan Tuhan, dan percayalah ada mujizat besar yang kamu akan lihat, di mana pembalikan keadaan aku akan munculkan di tahun yang akan datang. Apa yang tidak mungkin, itu yang aku akan kerjakan bagi kamu. Ada seorang ibu juga di sini yang sedang menangis akan keberadaan rumah tangga anaknya yang saat ini lagi terpuruk. Kepada engkau ibu, hanya aku yang tahu persis keberadaanmu. Hanya aku yang tahu persis apa yang kau tangisi. Walaupun kau melihat keluarga anakmu lagi hancur-hancuran sekarang, keluarga anakmu diambang perceraian, tapi ketika aku berdoa, ketika aku rela berkorban, maka kau akan lihat kembalikan keadaan. Keluarga anakmu dipulihkan, keluarga anakmu aku yang selesaikan, sehingga aku jauhkan dari segala perceraian. Aku akan lihat cara kerjaku bagimu selalu dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan bukakanlah pintu anugerahmu atas semua jemaat Tuhan di tempat ini. Di gereja ini ada pertambahan jiwa-jiwa baru. Di gereja ini ada kemajuan-kemajuan yang besar, bukan sekedar kemajuan bilangan, tetapi ada kemajuan secara pembentukan karakter yang benar, sehingga perbekalan rohani benar-benar tertanam dalam hati umat Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, Kau ajar. Sadarkan kami Bapak, supaya kami hidup takut akan Tuhan. Kalau kami seringkali terlanjur marah, mengucapkan kata-kata yang kurang tepat, kami tergolong pribadi yang kasar, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami semuanya hanya untuk melayani. Robah karakter kami Tuhan, robah segala kesombongan kami, arogan kami Bapa. Biar kami tetap hidup rendah hati dan memuliakan nama Tuhan.